Bayangkan sebuah tempat di mana matahari dapat menggantung di langit selama berbulan-bulan tanpa pernah terbenam, sementara udara dingin sanggup membekukan napas dalam hitungan detik. Sebuah daratan raksasa di ujung utara dunia, yang selama berabad-abad dianggap sunyi, terisolasi, dan terkunci di bawah selimut es abadi. Di peta, ia tampak kosong. Hanya hamparan putih yang seolah tak menjanjikan apapun selain kesunyian dan dingin ekstrim. Namun anggapan itu keliru. Di balik keheningan Arktik, Greenland menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Ia bukan sekadar pulau es. Ia adalah simpul strategis, kunci gerbang Arktik, dan ladang kepentingan yang perlahan memanaskan hubungan antar negara adidaya. Ketika es mencair, rahasia pun terkuak, jalur pelayaran baru terbuka, sumber daya langka terungkap, dan perhatian dunia mulai tertuju ke satu titik yang sama. Keheningan yang bertahan ribuan tahun kini retak. Greenland telah berubah menjadi papan catur geopolitik global, tempat kepentingan ekonomi, militer, dan masa depan teknologi dunia saling berhadapan. Dari sinilah pertanyaan besar itu muncul. Mengapa wilayah yang tampak kosong ini tiba-tiba menjadi rebutan kekuatan terbesar dunia? Dan rahasia apa yang tersembunyi di balik nama yang terdengar ironis, Tanah Hijau, di jantung kerajaan es? Selamat datang dalam eksplorasi mendalam kita. Sebuah nama, sebuah janji. Greenland, Tanah Hijau. Sebuah nama yang membangkitkan citra padang rumput yang subur, perbukitan yang menghijau, dan kehidupan yang berlimpah. Namun, apa yang menyambut kita adalah ini. Sebuah dunia yang didominasi oleh satu warna, putih. Putih yang absolut, memekakkan, dan tak berujung. Sebuah gurun es kolosal yang membentang lebih jauh dari yang bisa dibayangkan oleh mata manusia. Ini adalah pulau kontradiksi. Sebuah daratan yang secara geografis berada di Amerika Utara, namun jiwanya terikat erat dengan Eropa. Sebuah negeri tanpa jalan raya, di mana masa lalu dan masa depan bertabrakan di bawah cahaya matahari yang tak pernah terbenam. Ini adalah kisah tentang pulau terbesar di dunia. Sebuah kisah tentang ketahanan di iklim paling ekstrim di planet ini. Dan ini adalah kisah tentang misteri Arktik yang belum terpecahkan, tentang seluruh peradaban yang lenyap di telan es. Ini adalah kisah Greenland. Di hamparan luas Samudra Atlantik Utara, terbaring seorang raksasa yang tertidur. Greenland adalah penguasa Arktik. Ukurannya begitu masif, hingga melampaui 3 kali negara bagian Texas. Ia adalah dunia yang terpisah. Di utara, tetangga terdekatnya adalah Pulau Ellesmere, Kanada. Di tenggara, Islandia menjadi kerabat Eropanya yang paling dekat. 2/3 dari daratan kolosal ini berada di atas lingkaran Arktik, menjerumuskannya ke dalam iklim yang tak kenal ampun. Ini adalah negeri dengan dua wajah ekstrim. Di musim panas, matahari menolak untuk terbenam. Selama 24 jam penuh, cahaya memandikan pulau itu. Namun jangan bayangkan kehangatan. Suhu di sini hanya berkisar di angka 4 derajat Celcius. Sebaliknya, musim dingin adalah antitesisnya. Kegelapan yang nyaris abadi membungkus pulau, sementara suhu anjlok hingga -34 derajat, dingin yang membekukan tulang. Iklim Arktik inilah yang melahirkan ciri khas Greenland. Ini bukan sekadar salju. Ini adalah lapisan es raksasa. Bayangkan sebuah masa es gletser yang menutupi 80% pulau. Ini adalah lapisan es terbesar kedua di dunia, setelah Antartika. Ukurannya sulit dipahami.
Ia membentang lebih dari 2.400 km, dan di banyak tempat, ketebalannya mencapai 1.500 meter. Itu hampir 1 mil lurus ke bawah. Bersama Antartika, dua raksasa es ini menyimpan 99% cadangan air tawar di planet kita. Lalu, di mana kehidupan bersembunyi? Di bagian-bagian pulau yang tidak beku, terhampar tundra, lanskap datar tanpa pohon yang terus-menerus dicambuk angin. Bahkan di sini, es tetap berkuasa dalam bentuk permafrost, tanah beku abadi, yang mengintai tepat di bawah permukaan. The mountains whisper soft and high. Garis pantainya pun tak kalah dramatis. Berbatu dan berkelok-kelok sepanjang 39.330 km. Jika dibentangkan, tali pantai ini cukup untuk mengelilingi seluruh bumi di Khatulistiwa. Di lingkungan ekstrim inilah, kehidupan berjuang dan berkembang. Di tundra, tanaman kerdil seperti birch dan lumut mencengkeram tanah. Lautan di sekitarnya adalah rumah bagi anjing laut, walrus, dan paus-paus raksasa. Di daratan es, beruang kutub, rubah arktik, serigala, rusa kutub, dan musk oxen, lembu kesturi, yang agung berkeliaran. Wilayah pesisir juga menjadi surga bagi 230 spesies burung, termasuk elang laut perkasa yang berpesta ikan salmon di perairan dingin. Untuk melindungi keajaiban ini, hampir setengah dari Greenland dijadikan cagar alam. Taman Nasional Greenland. Ini adalah taman nasional terbesar di dunia. Akses ke sana sangat terbatas, hanya untuk segelintir peneliti, personel militer, dan para pemburu tradisional. Until finally, in the distance, he saw a green land stretching out among the ice and fog. Jika 80% daratan ini adalah es putih, mengapa ia dinamai Greenland? Tanah hijau? Jawabannya adalah sebuah strategi pemasaran kuno. Nama itu diberikan oleh Erik the Red, seorang penjelajah sekaligus pembunuh asal Islandia yang diasingkan ke pulau itu. Dengan harapan putus asa untuk menarik pemukim baru, ia menamainya Tanah Hijau, sebuah janji akan kesuburan di tengah hamparan es. Namun, ironisnya, kebohongan Erik the Red menyimpan kebenaran yang jauh lebih tua. Para ilmuwan baru-baru ini membuat penemuan luar biasa. Jauh di bawah lapisan es, mereka menemukan tanah kuno yang telah membeku selama jutaan tahun. Analisis mengungkapkan bahwa 2,5 juta tahun yang lalu, Greenland memang benar-benar hijau. Sang raksasa es ini, ternyata, menyimpan rahasia masa lalu yang jauh lebih hangat. Pulau raksasa ini hidup dalam dualitas. Secara politik, takdirnya telah terjalin dengan Eropa selama 1000 tahun. Greenland adalah negara otonom, namun bernaung di bawah kerajaan Denmark. Kisah modern mereka dimulai pada 1721, ketika Denmark mendirikan koloni. Namun, semangat kemandirian terus tumbuh. Pada 1979, Denmark memberikan Home Rule, pemerintahan dalam negeri, dan pada 2009, otonomi itu diperluas. Kini, Greenland memegang kendali atas nasibnya sendiri, selangkah demi selangkah. Tapi, siapa sebenarnya penduduk negeri es ini? Jauh sebelum Erik the Red, pulau ini telah menyaksikan pasang surut peradaban. Sejarah manusia di sini terentang 4.500 tahun ke masa lalu. Gelombang migran pertama tiba sekitar 2.500 SM, datang dan pergi, lenyap di telan waktu. Bangsa Norse dari Islandia mencoba peruntungan, namun mereka pun menghilang, sebuah misteri yang akan kita selami nanti. Bintang sesungguhnya dari kisah ketahanan ini adalah bangsa Inuit. Mereka bermigrasi dari Asia pada abad ke-13. Dan tidak seperti yang lain, mereka bertahan. Garis keturunan mereka mengalir kuat hingga hari ini.
Warisan ini hidup dalam bahasa mereka. Di Greenland, Anda akan mendengar kala alisut, bahasa Greenland, yang berkerabat dekat dengan bahasa Inuit di Kanada. Faktanya, kata-kata yang kita kenal di seluruh dunia, seperti kayak dan igloo, adalah sumbangan langsung dari bahasa kuno ini. Generasi muda kini tumbuh dengan 3 bahasa: Greenland, Denmark, dan Inggris. I Gröna. Takussagut. Takus. Takuyahuagut. I. Thank you. Tidak ada jalan terlihat. Namun, kehidupan modern di sini dibentuk oleh geografi yang ekstrim. Bayangkan sebuah negara seluas 2,16 juta kilometer persegi, namun tidak memiliki satupun jalan raya atau rel kereta api yang menghubungkan kota-kotanya. Jalanan memang ada, tetapi hanya di dalam batas kota dan berakhir tiba-tiba di pinggiran. Di sini, perjalanan antar pemukiman adalah sebuah petualangan. Transportasi berarti pesawat, helikopter, mobil salju, atau kereta luncur anjing, dog sled, yang ikonik. Namun, raja transportasi yang sesungguhnya adalah perahu. Bagi penduduk setempat, perahu adalah moda transportasi paling vital, satu-satunya cara untuk melintasi fjord-fjord megah setiap musim panas. Perahu-perahu ini bukan hanya untuk transportasi, mereka adalah urat nadi ekonomi. Negara ini harus mengimpor hampir segala kebutuhan, kecuali ikan, makanan laut, dan hewan buruan tradisional seperti paus dan anjing laut. Perburuan ini diatur dengan sangat ketat. Setiap wilayah memiliki kuota untuk memastikan tidak terjadi penangkapan berlebih. Daging paus dan anjing laut yang didapat pun memiliki aturan unik. Tidak ada yang diekspor. Ini adalah sumber pangan yang dikonsumsi secara eksklusif oleh penduduk lokal, bagian dari tradisi yang bertahan ribuan tahun. Pusat dari kehidupan modern ini adalah Nuuk, sang ibu kota. Hampir seperempat populasi pulau tinggal di sini. Nuuk adalah kota yang funky, bersemangat, dan sangat kosmopolitan. Kota ini padat dengan museum-museum menarik, seperti Museum Nasional Greenland, kafe-kafe trendy, dan butik mode. Bertengger di mulut sistem fjord raksasa, Nuuk adalah tempat di mana budaya urban yang semarak bertemu langsung dengan alam liar Arktik yang tak terbatas. Di Greenland, alam mengatur ritme yang tidak kita kenal. Dari tanggal 25 Mei hingga 25 Juli, matahari menolak untuk terbenam. Ini adalah matahari tengah malam. Tanggal 21 Juni, hari terpanjang dalam setahun, adalah hari libur nasional. Penduduk setempat keluar rumah, berjemur di bawah sinar matahari yang tak pernah lelah, merayakan kehidupan. Cahaya abadi ini juga menyinari surga satwa liar di sepanjang pantai barat dan timur, di mana paus, anjing laut, dan beruang kutub berkuasa. Namun, Greenland masih menyimpan satu kejutan terakhir. Jauh di selatan, di bawah lingkaran Arktik, Anda akan menemukan sesuatu yang dijanjikan oleh nama itu. Greenland yang benar-benar hijau. Disinilah industri pertanian berkembang. Peternak menggembalakan domba dan karibu. Petani menanam sayuran akar di fjord yang bebas es. Ini adalah pemandangan perbukitan hijau yang subur. Ini adalah tempat yang pertama kali dilihat oleh para Viking. Dan disinilah kita bertemu dengan salah satu misteri terbesar Arktik. Sebuah teka-teki yang belum terpecahkan hingga hari ini. Kemana perginya semua Viking Greenland? Mereka ada di sini. Selama hampir 500 tahun, mereka membangun peradaban. Mereka membangun rumah, kuil, dan peternakan.
Warisan yang tersisa hanyalah beberapa reruntuhan indah yang kini menyatu dengan lanskap hijau itu. Kisah mereka dimulai sekitar tahun 1000 Masehi. Bangsa Norse, dipimpin oleh Erik the Red, berlayar dari Skandinavia dan menetap di selatan Greenland. Mereka tiba pada saat iklim jauh lebih hangat. Sementara penduduk Inuit telah lama berada di sana, bertahan hidup dengan sempurna melalui berburu dan memancing. Bangsa Norse mencoba menerapkan cara hidup Eropa mereka di tanah Arktik. Lalu, mereka lenyap. Beberapa sejarawan percaya bahwa mereka tidak mampu beradaptasi. Ketika zaman es kecil perlahan-lahan datang mendinginkan iklim, model masyarakat mereka runtuh. Tidak seperti Inuit yang hidup dari apa yang disediakan alam, mata pencaharian Norse didasarkan pada perdagangan gading walrus dan beternak sapi. Hal yang mustahil dilakukan saat es mulai merayap. Mereka gagal berkembang, dan akhirnya, musnah. Para arkeolog menggali di lokasi reruntuhan. Namun, kepastian masih jauh dari genggaman. Para arkeolog menemukan populasi mereka, pastilah berjumlah ribuan orang. Kabar terakhir yang terdengar dari mereka, melalui serangkaian surat, berasal dari tahun 1424. Setelah itu, hening. Kisah paling menghantui datang pada tahun 1700-an. Para misionaris Protestan berlayar dari Norwegia. Tujuan mereka adalah menyebarkan agama kepada sepupu Viking mereka yang telah lama hilang. Ketika mereka tiba, mereka tidak menemukan apa-apa. Yang mereka temukan hanyalah bangsa Inuit, dan tidak ada satupun bangsa Viking yang tersisa. Greenland. Ia bukanlah sekadar sebuah pulau. Ia adalah sebuah arsip planet. Sebuah saksi bisu dari iklim yang terus berubah, dari peradaban yang bangkit dan tenggelam di telan waktu. Ia adalah negeri es yang menyimpan rahasia api. Sebuah tanah putih yang menyimpan kenangan akan dunia yang hijau. Kini, lapisan esnya mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, mengungkap lebih banyak rahasia, sekaligus mengancam masa depan kita semua. Kisah Greenland adalah kisah tentang kontradiksi abadi. Antara es dan kehidupan. Antara kegelapan dan matahari tengah malam. Antara masa lalu yang hilang dan masa depan yang tidak pasti. Kisah mereka masih terus ditulis, hari demi hari, di atas lembaran es tertua di dunia. Perjalanan ini hanyalah satu dari sekian banyak kisah dunia. Jika Anda ingin terus berjalan bersama, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan membagikan cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.